Halo semuanya, selamat datang di podcast Dulu dan Nanti. Nah, bareng aku Reta Dan aku Kaisa. Hari ini kita bakal ngobrol yang seru banget tentang perjalanan hidup dari masa kecil, kenalan sama teknologi, sampai mikirin masa depan. Nah, kini kita udah bareng dua narasumber yang keren banget. Silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Rauf dan ini temanku. Halo semuanya, kenalin aku Triviana Gracia. Oke, menurutku kalian berdua pasti siap banget buat ngobrol hari ini ya. Oke, siap banget. Oke, sekarang kita mulai dari topik yang bikin kita throwback sama masa lalu kita, yang bikin kita senyum-senyum sendiri, yaitu nonton TV. Nah, aku mau nanya nih, apa sih tayangan favorit kalian pas kecil? Kalau aku pribadi, aku suka banget sama Upin Ipin. Kan itu tuh sampai sekarang sih, aku tuh kadang kalau sekarang kan kalau nggak nonton sambil makan tuh nggak enak gitu ya. Iya. Jadi aku sampai sekarang tuh masih suka nonton Upin Ipin karena kayak Upin Ipin tuh kan masih anak kecil juga ya. Jadi Iya. waktu aku masih kecil nonton Upin Ipin tuh jadi kayak relate nih sama mereka yang main-main mulu, tapi ada edukasinya juga, ada belajarnya juga. Oke, Kalau aku tuh nggak jauh-jauh dari Geges ya, juga masih satu negara sama Geges. Iya. Aku suka banget sama Bobo Boy. Terbaik. Boy. Dari dulu Kayak Indonesia dia semua punya ya, tiga cuma tiga, elemen iya. kekuasaan sampai sekarang ada berapa kali? udah 12 kayaknya ya. Wow. Itu aku suka banget tuh dulu. Keren. Bobo Boy. Aku juga suka sih nonton TV kayak gitu, nonton tayangan TV. Contohnya kalau aku suka banget nonton SpongeBob. Aku siap. Itu cukup menghibur di kala aku yang di rumah sendirian gitu, ditinggal orang tua dan lain-lain. Terus habis itu bahkan kadang tuh kita nggak sadar kita tuh nonton tayangannya itu berkali-kali, tapi tetap kita nikmatin. Iya, Bener. diulang-ulang ya. Betul. Nah, kita nonton TV udah nih. Kita beralih, pertama kali kalian kenal HP. Nah, aku mau nanya, kalian pertama kali pegang HP tuh kelas berapa, kapan, dan kalian pakai Alasannya HP tuh buat apa sih? Aku dulu. Oke. Aku dulu kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 SD itu dulu HP bekas orang tua dikasih ke aku. Sama sih. Aku masih ingat Relate, banget tuh. HP-nya tuh kalau nggak salah Lenovo A390. Wow. Tipenya rinci Iya. banget ya. Aku masih ingat banget itu. Iya. Nah, kalau buat apa sih dulu? Buat main game pasti ya. Terus dulu aku FOMO sih, teman-temanku punya medsos jadi aku ikut bikin medsos. Nah, medsosnya apa tuh? Wah, dulu Facebook kali. Wow. Masih zaman Facebook. Tapi kalau teman-teman bisa cari nama aku mungkin ada 3 atau 4 ya. Karena aku lupa sandi semua itu. FOMO Facebook itu. Kalau dari Geges gimana? Kalau aku sebenarnya kalau misalnya HP sendiri itu kelas 5. Cuman dulu sebelumnya aku tuh udah sempet dikasih tablet gitu sama orang tua, tapi itu di sharing sama kakakku. Jadi kalau HP pribadi itu kelas 5 dan itu aku pakainya tuh HP Samsung. Terus buat makainya itu aku paling buat sosmed juga kali ya, karena aku juga FOMO kayak sama teman-temanku kayak kok pada punya Instagram gitu ya. Dan aku juga sama masalahnya dengan Rauf, ada beberapa kali akunku tuh lupa password. Jadi aku buat ulang. Terus juga kayak yang cewek-cewek itu kan pada Musical.ly, Iya, TikTokan, bener like. Nah, itu aku juga jadinya FOMO ya, kayak aku pengen deh punya akun itu juga. Akhirnya aku buat. Nah, kalian kan akses sosial media dan kalian punya sosial media itu kan pasti kalian akses yang namanya internet. Kuota internet. Betul, iya. Nah, dan aku ngerasa kuota internet itu didapatkan dari pulsa ya. Nah, sekarang menurut kalian pulsa tuh penting apa enggak sih? Kayak penting banget gak sih? Kalau aku sih penting banget, cuman kalau dibilang dulu itu tuh aku sebenarnya belum kurang ngerti dengan kuota-kuota internet gitu. Jadi karena masih kecil mungkin ya, jadi aku tuh kayak nggak tahu diri gitu lah. Jadi kayak aku buka-buka YouTube, padahal kayak kuotaku tuh cuma 1 giga lah, atau cuma 3 giga lah. Jadi kayak tiba-tiba habis dan aku nggak tahu ngaksesnya gimana. Akhirnya minta tethering buat orang tua kayak gitu sih. Karena aku dulu belum ngerti banget tentang internet. Kalau Rauf, Kalau aku tuh dulu orang tua aku tuh ngebatasin, jadi dikasih ibaratnya kuota hari itu gitu. Kalau hari itu kita dikasihnya 500 mega gitu ya. Nah, itu kalau udah habis ya udah aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa main game. Dan itu nanti baru keisi di hari berikutnya.
Tapi menurutku di zaman sekarang juga 500 MB tuh kalau sekalinya dipakai tuh langsung habis banget gitu loh guys. Iya, kecil banget itu 600 MB itu. Nah, apalagi menurutku ya pulsa tuh hal yang benar-benar penting banget, apalagi di era pandemi, era COVID. Nah, hidup kalian otomatis berubah dong. Yang awalnya tuh bisa kayak non digital atau kayak apapun offline, masih pola pikirnya tuh masih offline terus, dan hidup kalian berubah jadi online. Nah, itu gimana sih? Boleh bisa diceritain nggak selama pandemi itu ngapain aja? Aku dulu tuh pandemi itu waktu kelas 2 SMP. Yang notabene-nya kan habis itu kelas 9 tuh mau ujian kan. bener. Jadi waktu itu aku lagi gencar-gencarnya disuruh bimbingan belajar. Iya. Wow. Ya nggak mau itu jadi online semua tuh. Iya. Termasuk sekolah juga online. Nah, di situ tuh aku tuh memang perlu banget tuh namanya kuota kan. Iya. Nah, di situ kita dipaksa untuk jadi online, itu dari pemerintah tuh ternyata juga ngasih subsidi tuh 20 giga. Nah, itu aku seneng banget sih awalnya itu. Nah, ternyata yang 20 giga itu tuh nggak bisa dibuat ngapa-ngapain karena cuma kuota pendidikan. Jadi cuma buat Zoom sama WA doang. Itu lucu banget sih itu waktu itu. Kalau dari Geges sendiri gimana? Aku dulu tipe yang nggak begitu tahu teknologi kali ya. Aku cuma tahu dia tuh kayak sosmed gitu, dan ternyata tiba-tiba COVID dan harus belajar secara online dan segala macamnya, itu aku harus jadi belajar lebih ulang lagi kayak Zoom-nya itu gimana sih caranya, gimana cara buat room dan segala macamnya. Itu saat berubah. Terus aku merasa berubah dia itu di kebersamaan juga sih. Misalnya kayak aku dulu sama temanku tuh pulang sekolah main atau segala macamnya. Sekarang ya waktu COVID tuh nggak bisa ngapa-ngapain, ya paling kalau misalnya kangen-kangen gitu ya paling video call atau enggak kayak live bareng di Instagram tuh kan sering banget dulu ya. Terus juga banyak banget sih yang berubah semenjak COVID, apalagi bagian teknologi tuh aku harus ngejar teknologi itu gimana, betul. Kalau cerita dari Kaisa sendiri pas online tuh gimana? Pas pandemi tuh gimana tuh? Oke, kalau aku perlu banget nyesuaiin diri, adaptasi gitu sama online, karena dulunya kan kita nggak ngerti cara gunain Zoom gimana, cara ngumpulin tugas ke Google Classroom tuh kayak gimana. Jadi aku tuh perlu banget adaptasi. Habis itu di online itu memudahkan banget sih karena belajar tuh nggak harus di sekolah gitu, bisa dari rumah, bisa sambil makan juga, sambil dengerin musik ya, sambil tidur juga gitu. Kalau aku gitu sih. Iya, aku juga setuju sama kalian bertiga. Aku ngerasa juga kita dari belanja sampai meeting aja semua lewat layar, apa-apa tuh lewat layar, dan itu sedimudahkan itu. Tapi ya minusnya emang gampang bosan aja, dan mungkin Jadi males. kontak sosial dengan manusia tuh Sama kurang, sekali nggak ada. sama sekali nggak ada gitu. Nah, ngomongin soal digital, kalian ngerasa nggak sih dari zaman dulu yang kita udah bahas, zaman kita nonton TV, terus sampai pertama kali pegang HP, pertama kali online, kalian ngerasa nggak sih zaman tuh cepet banget berubah? Kalau dari kalian sendiri? Iya sih, aku ngerasa sih zaman tuh terutama di teknologi ini tuh cepet banget ya. Kalau kita nggak ngikutin dikit aja udah beda nih. Kayak dulu tuh aku sempet nggak ngikutin namanya AI kan. Baru jadi mahasiswa ini kita mau nggak mau ikutin AI. Nah, itu tuh bingung gitu loh kalau nggak ngikutin tuh. Aku dulu zaman SMA memang sama sekali nggak pakai AI kan. Di kuliah nih apa sih AI nih, kayak gimana sih cara makainya gitu. Nah, itu kalau nggak ngikutin terus bener-bener Harus ketinggalan. ya. Kalau dari Geges sendiri gimana? Aku juga sama sih, aku sebenarnya masih benar-benar cukup ketinggalan sih sama teknologi karena aku merasa benar-benar cepet, dan walaupun dibilang Gen Z itu benar-benar kayak gampang banget tahu tentang AI, tapi aku pribadi cukup ketinggalan gitu loh. Jadi kayak terlalu cepet gitu teknologi ini buat berkembang gitu. Aku juga setuju sih. Kalau misalnya dulu tuh misalnya kita mau nonton TV nih, kita mau nonton TV favorit kita, aku mau nonton SpongeBob, aku tuh harus nunggu sampai aku sore dulu. Nggak bisa tuh kita kayak aku mau nonton pagi, itu nggak bisa karena ya tayangannya nggak ada, dan belum ada akses yang sebegitu besar ya mungkin kalau YouTube tuh mungkin udah ada ya, tapi belum semasif itu gitu. Terus habis itu juga kalau sekarang tuh kalau nonton YouTube itu bisa
nonton nanti, ada fitur Bisa kayak kapan nanti aja. bisa kapan aja, bisa di mana aja gitu. Kalau misalnya nonton TV ya harus di rumah gitu, harus di lewat TV tabung. Terus kalau aku juga ngerasain apa ya, mungkin dari sosial media itu sendiri. Nah, aku pertama kali, karena aku mau sharing juga, pertama kali aku pegang sosmed tuh mungkin kelas 5 SD, dan itu HP-nya tuh aku masih gantian sama kakak aku juga, sama kayak kalian-kalian ini. Nah, itu tuh aku cukup FOMO juga dengan tren-tren yang ada, ya namanya juga masih kecil, cukup apa ya, FOMO juga sama zaman-zaman dulu gitu, kayak mau ngupload foto. Nah, ngupload foto ya tinggal ngupload aja, foto bisa foto-foto aja, dan selain kita bisa ngupload foto kapan aja, kita juga dapat feedback, yaitu like dari teman-teman kita, like dari orang-orang, dan komen dari orang-orang itu sendiri, guys. Nah, itu sih. Tapi satu sisi ya, aku juga cukup kangen sih sama zaman-zaman dulu, zaman-zaman analog. Nah, kalau menurut kalian tuh apa sih yang kalian kangenin gitu zaman analog? Kalau dari zaman-zaman dulu ya, zaman sebelum digital, di analog ini kita tuh masih sering main lah pasti. Bener. Yang aku kangen itu mainnya itu sih, kebersamaannya yang aku kangen. Jadi aku tuh tinggal juga di desa, bisa dibilang di desa gitu kan. Aku masih ngerasain main layangan, mandi di sungai gitu-gitu. Nah, itu kangen banget sih, karena sekarang nggak ada anak-anak yang Setuju sih, setuju. Sekarang Semua kumpul tuh main HP, HP, ya. main ML, aduh. ML. Kalau dari Geges gimana? Kalau aku sih sama kebersamaan. Tadi kan juga sempat disinggung Reta kalau misalnya kita tuh dulu kalau mau nonton TV tuh harus nunggu jam tayangnya. Bener. Nah, dulu tuh aku kayak di lingkup kecil di rumahku itu TV-nya tuh kayak cuman 1 apa 2 gitu, dan kita tuh cuman pakai 1 TV doang. Jadi kadang tuh masih berantem gitu loh, kayak papaku mau nonton berita, terus kakakku yang waktu itu kayak sinetron GGS segala macamnya, terus aku pengen nonton kartun. Jadi kita masih berantem gitu. Nah, tapi kalau sekarang ya kita udah sibuk sendiri aja kan. Sekarang semua bisa diakses lewat HP, lewat laptop, bisa ada YouTube-nya, bisa diulang. Jadi kayak semua sekarang kayak pada sibuk di kamar masing-masing dan gak ada kebersamaan buat ribut, dan malah sekarang TV-nya tuh gak kepake. Malah kayak dibiarin kosong Iya. gitu aja dan nggak dinyalain, guys. Benar. Dan kadang tuh sekarang TV tuh ada fitur yang ada platform YouTube-nya, kayak Smart TV, guys. Ya, Itu ada Smart TV, Android Smart TV. TV, Android TV. Nah, itu ada fitur YouTube-nya, ada fitur Disney Plus, ada fitur Netflix. Nah, itu tuh mungkin dari penjual TV-nya itu mungkin pengen beradaptasi di zaman yang ada, guys. Jadi nggak cuma TV media biasa, media-media yang sering kita tonton itu seperti Metro TV atau SCTV atau harus RCTI ya, itu, ya itu adaptasi nggak cuma itu yang harus. doang, Mengikuti tapi ditambahin platform lain gitu supaya ada yang mau beli TV itu sendiri, Iya, penjualan kalau- TV-nya. Kalau nggak adaptasi dengan channel-channel itu tadi, itu pasti monoton kan, dan Betul, nggak ada yang mau semua beli. pasti ngapain, mending beli HP aja, beli Ya, iPad aja, betul, beli betul. kecil gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang kedepannya nih, mau gimana. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Gimana sih hidup kalian pasti lebih enak dong di era digital ini. Nah, menurut kalian ngerasa lebih apa sih di era digital ini? Kalau di era digital ini dibilang lebih mudah, jelas. Tapi menurutku plus minus sih, karena kemudahan itu juga pasti ada negatifnya kan. Kita juga sosialnya pasti kurang, terus penyalahgunaan teknologi itu juga makin banyak loh, makin masif gitu, menurutku, dan itu salah satu sisi negatif dari kemajuan teknologi itu. Kalau Geges? Kalau aku sih benar-benar kebantu ya, mungkin apalagi mahasiswa yang tadi kayak benar-benar kebantu, kayak misalnya dari ngerjain tugas, kayak ngecari-cari jurnal, terus juga kalau misalnya teman-teman organisasi gitu, itu kayak kita sekedar upload di sosial media dan segala macamnya, itu kita tuh bisa dibantu AI. Jadi kita nggak harus upload pribadi, tapi kita tinggal kayak jadwalin aja, nanti AI yang uploadin, jadi biar mengurangi error-error juga. Terus juga kayak gimana ya, AI itu benar-benar cepat dan ngebantu, tapi ada negatifnya juga. Kayak aku sering ngeliat di sosial media, terutama di TikTok, apalagi buat perempuan-perempuan itu sekedar nge-upload, bahkan mereka cuma nge-upload foto selfie biasa doang, itu tuh disalahgunain gitu, kayak dibuat AI yang nggak senonoh lah intinya, Wah, dan ini di-upload parah ini. ke TikTok. Nah, itu ngebuat apalagi teman-teman perempuan tuh jadi takut buat ekspresiin diri mereka tuh di sosial Setuju, media. setuju.
Apalagi, nah ngomongin soal ngerjain tugas pakai AI, aku tuh mau nanya nih, ini kita cukup relate ya, karena sekarang tuh kita mau brainstorming tuh lewat AI juga bisa gitu. Betul. Nah, menurut kalian apakah AI ini mampu buat gantiin peran penyiar manusia dalam hal kualitas penyampaian kedekatan emosional dengan audiens? Menurutku nggak bisa sih, karena AI itu kan disetting sesuai dengan kemauan yang nyeting ya. Jadi kalau misal perintahnya A, pasti AI itu juga A gitu. Sedangkan dari berita itu kita tuh perlu kedekatan sosial, kedekatan antar individu, emosional itu. Jadi antara pencari berita dengan pemberi informasi itu ada chemistry-nya, ibaratnya gitu. Jadi informasinya itu akurat lah, lebih akurat. Oke. Nah, apa aja contoh konkret penggunaan AI dalam siaran berita atau radio kalau menurut kalian itu? Kalau menurut aku, waktu itu aku juga sempat menjadi penyiar, dan mungkin AI itu ngebantu dengan cari topik, cari ide buat menjadi apa sih topik yang harus kita bahas di siaran itu sih. Itu benar-benar ngebantu, apalagi kalau misalnya kita siaran tentang berita yang mungkin kita nggak ngikutin sama sekali beritanya. Nah, kita tinggal tanyain AI dan mungkin mereka bisa menjawab rangkuman-rangkumannya gitu sih. Itu sangat membantu. Nambahin ide ya. Dan kalau di dunia bisnis tuh AI itu juga bisa yang pakai fitur penjadwalan itu ya. Jadi di Instagram kita punya akun, kita upload aja apa yang mau di-upload ke depannya gitu. Jadi memudahkan sih. Jadi kalian sendiri optimis gak sih sama dunia digital saat ini? Cukup optimis sih. Jadi kalau ditanya ke depannya itu pasti kan berkembang ya AI itu. Menurutku perkembangannya itu tuh bisa mengikuti kebutuhan kita gitu loh, atau bahkan lebih dari kebutuhan kita, dan kita tinggal menggunakannya. Nah, cara menggunakannya itu yang kita harus bijak. Nah, Aku juga setuju sih, mungkin karena as long as kita masih bisa menggunakannya untuk kebutuhan yang baik, kayak penyiaran tadi, atau buat cari-cari ide buat tugas atau segala macamnya, itu pasti sangat membantu kita sih. Tapi kalau misalnya buat yang buruk, ya itu malah berdampak buruk ke kita sama sekitar kita gitu. Betul. menurutku ya aku juga optimis sih dengan adanya AI juga mempermudah kita, tapi ya satu sisi ya kita nggak bisa terus-terusan depend sama AI. Kita juga harus beradaptasi juga, harus bisa pikir sendiri, nge-brainstorming sendiri gitu, supaya kita nggak terlarut hal-hal yang negatif gitu. Menurut Kaisa gimana? AI ini benar-benar kayak ngebantu banget kehidupan kita, kayak mempermudah. Aku setuju banget sama Gegas. Jadi kita harus sebijak mungkin menggunakan AI supaya nggak merugikan diri sendiri sama orang lain juga gitu. Nah, menurutku juga teknologi digital kali ini tuh, adanya teknologi AI ini menurutku jadi sebuah alat. Jadi kalau misalnya kita pakai dengan baik dan sadar, itu juga membantu kita juga lebih mudah untuk Mengerjakan sesuatu gitu. Tapi kalian sadar akan hal-hal negatif AI sendiri itu sendiri enggak sih? Hal negatif, mungkin negatifnya AI ya, bukan Iya. hal negatif ya. Negatifnya AI itu ya menurutku yang pertama itu tadi, di sosialnya dia nggak punya. Terus kalau pengguna AI menyalahgunakan AI itu juga termasuk hal negatif dari AI, karena AI ini jangkauannya luas ya, dia bisa ngapain aja gitu kan. Itu sih. Sama aku juga, karena AI itu luas dan kayak mereka tuh benar-benar bisa ngedit sesuatu yang misalnya kayak foto cewek yang diam bisa diedit jadi gerak gitu loh. Itu tuh benar-benar kadang kalau misalnya disalahgunain sama orang itu tuh bahaya banget. Terus juga sebenarnya AI itu membantu, tapi at the same time juga bikin kita yang manusia ini jadi males gitu. Apalagi buat ngerjain tugas dan segala macamnya, banyak banget orang-orang yang udah serahin aja ke AI, copy paste langsung gitu, tanpa ada diparafrase atau dicari sumber jurnalnya dan segala macamnya. Dan itu yang mungkin menurut aku bikin negatif sih dari AI ini. Oh, berarti ada juga nih. Aku tuh pernah kan nulis paper ya. Itu tuh benar-benar hasil pemikiranku, tapi ketika dicek ke parafrase dan deteksi AI itu tulisanku dianggap AI semua. Jadi itu juga negatifnya dari teknologinya itu.
kayak bisa mempersalahkan hal yang sebenarnya kita tuh nggak salah gitu. Iya. Itu sih. Kalau dari Kaisa sendiri gimana? Pengen kayak menurut kalian dari stasiun TV tuh bakal pindah ke digital nggak karena ada AI-nya ini? Pindah ke digital, Iya. stasiun TV berarti dari analog ya? Iya. Itu bukan pingin sih, harusnya wajib mungkin. Karena orang-orang kan sekarang konsumsinya dari digital ini ya memang orang-orang gadget gitu loh. Nah kalau TV ini nggak mau pindah, otomatis bakal kehilangan Penonton. audiensnya. Iya. Benar. Jadi menurutku wajib pindah kalau aku. Aku juga benar, aku wajib pindah dan aku lihat beberapa udah banyak yang pindah sih, bahkan Iya. kan dulu kita di TV, terus sekarang mereka pindah ke YouTube. Cuman kadang sekarang tuh YouTube tuh malah aku lihat jadi lumayan sepi ya. Dan sekarang malah banyak stasiun TV yang kayak berita-berita itu pindah ke TikTok. Dan itu cukup rame dan jadinya orang-orang yang nggak nonton TV, nggak nonton YouTube, jadi masih tetap tahu berita itu dari scroll-scroll TikTok doang gitu. Beberapa stasiun TV juga kayaknya udah punya aplikasi ya. Iya, betul. Jadi menurutku tuh semua stasiun TV tuh harus yang namanya adaptasi untuk dengan adanya perkembangan teknologi ini supaya penonton tuh tidak kehilangan informasi atau kayak ya nggak tahu informasi apa-apa gitu. Nah, obrolan kali ini benar-benar nostalgia sekaligus bikin kita mikir ya teman-teman. Bener banget. Dari tayangan, kita udah ngobrol dari tayangan masa kecil sampai dunia digital masa kini. Terima kasih banget buat Rauf sama Geges yang udah Oke, sharing di hari ini. Sama-sama. Kita seneng banget bisa ngobrol bareng. Nah, untuk kamu yang dengerin, jangan ikut senyum-senyum juga ya, tapi juga ikutan mikir. Ternyata AI itu emang sepenting itu, tapi kita harus menggunakan AI dengan bijak. Nah, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian. Stay tune di podcast Dulu, Kini, dan Nanti. Dadah!